Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Tribun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang beriman tidak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang beriman yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah ingatkan dengan sebuah pertanyaan. Hasiban nasu ajraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apakah manusia itu cukup dengan membiarkan mereka berkata kami beriman kemudian tidak diuji? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa belum cukup sholat kita, belum cukup puasa kita, belum cukup ngaji kita, belum cukup kebaikan kita kalau belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya apa? Ujian dalam bentuk keburukan dan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Demikian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kebahagiaan yang kita peroleh itu adalah ujian. Kesengsaraan yang kita peroleh itu adalah ujian. Sehat itu adalah ujian, sakit itu ujian, sukses itu adalah ujian, kegagalan juga adalah ujian, kaya itu ada ujian, miskin juga itu ujian. Ujian ini kepada siapa saja ditimpakan. Ujian bisa ditimpakan kepada kita sebagai suami, bisa ditimpakan kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, kepada masyarakat, pada bangsa ini. Pemirsa Tribun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan, hanya orang-orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mau menguji ketangguhan keimanan seorang hambanya. Apakah masih tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ataukah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Relasi vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bagus. Dan ada kadang-kadang ada pula diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berburuk sangka kepada semua manusia. Bahkan kepada Allah juga berburuk sangka. Buruk sangkanya kepada Allah. Bagaimana buruk sangkanya? Ya Allah, hamba ini sudah sholat, ngaji, berbaik. Kenapa diberikan ujian seperti ini ya Allah? Padahal orang beriman tidak henti-hentinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Tribun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah takut dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam surat Fussilat ayat 30. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah dan mereka istiqomah tetap teguh pendirian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap sholat, tetap ngaji, tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikatnya dan membisikkan ke dalam hatinya, jangan bersedih hati, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut. Janji Allah akan kebaikan yang banyak akan datang kepadamu. Surga Allah menanti. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Mayyudillah bi khair yusuf minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan itu, maka dia akan diuji. Sungguh banyak kebaikan yang sebenarnya Allah akan datangkan
kepada orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia terkadang lalai dan menganggap bahwa ini keburukan. Sesungguhnya dari keburukan itu banyak kebaikan yang Allah siapkan dan kita tidak mengetahuinya. Allah akan mendatangkan banyak rahmat, apalagi di bulan suci Ramadan ini yang penuh barakah, penuh maghfirah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin tangguh dalam menghadapi ujian sekecil apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa kita baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosef Rangga Kapodo, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika, mengucapkan selamat datang bulan suci Ramadan bagi saudara-saudariku umat muslim yang ada di Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia. Semoga setiap momen di bulan penuh berkah ini membawa kedamaian, keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Mari kita manfaatkan waktu berpuasa untuk meningkatkan spiritualitas, kebaikan dan kasih sayang. Selamat berbuka puasa. Om Swastiastu. Nama saya Ida Bagus Wiryawan, Ketua PHDI Kabupaten Sika, yaitu Ketua Parisada Dharma Kabupaten yang ada di Sika ini. Pertama, kami mengucapkan kepada umat muslim yang ada di Kabupaten Sika ini selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam bulan Ramadan ini kita berkah, kesucian, kekuatan, dan rezeki. Selamat berbuka puasa. Om Santi 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 Om.